Baik, kalau belum ada, yang kedua adalah ad-dam, darah. Sama darahnya itu darah yang mengalir karena disembelih atau darah haid, kecuali sedikit dimaafkan. Dari Ibnu Jurayj dalam memahami firman Allah audaman masfuha, atau darah yang dialirkan, dia mengatakan bahwasanya al-masfuh yang dialirkan itu adalah alladhi yuhra, yaitu yang dibuang dari sesembelihan hewan yang disembelih. Wala ba'sa bima kana fil uruqi minha, tetapi tidak termasuk darah yang tertinggal dari syarat-syarat atau urat-urat hewan. Ya, dia tidak termasuk daripada najis. Dikeluarkan oleh Ibnul Mundir dari Abi Mijlaz tentang perkara darah ini, bahwa yang dimaksud najis adalah darah yang ada di tempat penyembelihan hewan. Ya. Adapun darah yang berada di atas periuk atau bejana saat kita masak lalu darahnya keluar ke atas, ada nggak, Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Pernah perhatikan ya? Maka hal tersebut tidak ada masalah. Ya, dalam perkara darah yang ada di atas periuk itu tidak termasuk najis. Adapun larangan terhadap darah adalah darah yang memang mengalir dari sembelihan hewan. Dikeluarkan dari Abdu bin Humaid dan Abu Syaikh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, dulu kami memakan daging di mana darah daging tersebut menggumpal di atas periuk atau bejana yang kami masak dalamnya daging. Berkata Al-Hasan bahwasanya kaum muslimin tetap melaksanakan sholat padahal darah dari sayatan pedang di tubuh mereka masih mengalir. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari, dan telah didapatkan riwayat yang sahih bahwa Umar radhiyallahu taala anhu tetap melaksanakan sholat padahal bekas sayatan atau tusukan yang ada di dekat lambungnya masih mengeluarkan darah. Artinya yang yang mau disampaikan di sini, darah yang najis itu darah yang mengalir. Sedangkan darah yang bahas hadis ini, ya kita udah perban masih keluar, maka ini nggak termasuk darah najis. Walau kalau kita bersihkan keluar lagi tetap dia tidak najis, tidak membuat batal juga. Berkata Al-Hafiz dalam kitabnya Fathul Bari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa tidak ada masalah bagi mereka yang terkena darah setetes dua tetes di bajunya lalu melaksanakan sholat. Misalnya bapak ibu yang pekerjaannya semotongan atau di daging, ya, jual beli daging atau penyembelihan hewan, pas nyembelih nggak sengaja ada yang keciprat ke baju kita, maka tidak ada masalah, boleh dibawa sholat. Adapun darah kutu atau nyamuk, ya, darah kutu atau nyamuk, wa ma yattarisu minad damamil, dan apa yang menetes dari bisul,
fa innahu yu'fa anhu li hadhil athar, maka itu dimaafkan dengan dalil perkataan Ibnul Munzir tadi. Dan begitu juga terhadap asar sahabat yang mereka masih melaksanakan sholat saat darah mereka masih belum mengering. Dan ditanyakan kepada Abu Mijlas tentang nanah yang terkena badan dan baju. Beliau katakan tidak ada masalah. Dan sungguhnya yang Allah sebutkan haram atau najis itu adalah darah, ya. Dan tidak disebutkan al-qai, nanah. Ya. Jadi yang fokusnya darah. Berkata Ibnu Taimiyah, dan wajib membersihkan baju dari nanah yang beku atau nanah yang cair. Dia mengatakan walau tidak ada dalil yang menyatakan nanah beku atau nanah cair itu najis, tidak ada dalilnya. Kata beliau, menjaga kebersihan itu lebih utama. Gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah daging babi. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw dam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakan, aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang haram, ya, terhadap suatu makanan yang dimakan kecuali dari perkara bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya dia adalah rijsun atau kotor atau najis. Ya, rijs artinya najis. Maksudnya adalah bahwa perkara yang tadi disebutkan termasuk perkara yang khabith. Khabith itu adalah perkara yang kotor. Tu'afihi, harus kita menjauhinya. Dan fitrah kita, fitrah yang baik pasti tidak menyukai perkara-perkara tersebut. Maka kita harus paham 3 perkara tadi, bangkai dan turunan-turunannya. Mau itu bangkai hewan yang gede, hewan yang kecil. Tapi ini sudah diformalin, walaupun diformalin. Apalagi ayam tiren, hati-hati yang tiren. Banyak orang yang nggak takut sama Allah ini. Ya, ayam tiren baru udah mati itu. Kan baru mati, Ustaz. Mati kan? Tetap selama dia mati nggak disembelih, tetap haram hukumnya. Ya, jangan coba-coba untuk memperjualbelikannya. Kalau ini gini, Ustaz, saya khawatir ruginya besar sekali. Kalau saya jual ke peternak lele bagaimana? Nah, itu beda cerita. Yang haram dimakan manusia. Ya, yang haram dimakan manusia. Audaman masfuhan, darah yang mengalir dan turunan-turunannya. Serta daging babi, terkhusus ini segala jenis daging babi termasuk kulit, gigi dan tulang-tulangnya juga tidak boleh dimanfaatkan. Lalu yang kelima, keenam dan ketujuh, keempat, kelima dan keenam adalah
Mohon maaf ibu-ibu ya sekalian Bu. Muntahan manusia, kencing dan kotorannya. Semua ini adalah najis dan terdapat dalil yang kuat terhadap hal tersebut. Walau demikian dimaafkan jika terkena sedikit. Dan terdapat keringanan pada kencing anak-anak alladzi lam ya'kul ta'am, yang belum makan makanan. Fayaktafi fi tathhirihi birrasy, maka cukup bagi kita hanya mencipratkan air. Sebagaimana hadis dari Ummu Qais radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa saya datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan anak saya yang belum makan sesuatu. Dan anaknya itu kencing di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memanggil pembantunya, dibawakan satu wadah air, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mencipratkan air tersebut di bagian yang kena kencing anak kecil tadi, dan tidak mencucinya, hanya mencipratkannya, tidak mencucinya. Bisa juga makna rosh di sini adalah misalnya bagian ini kena, ya kita siramkan bagian ini saja, nggak harus dicuci bagian sini, atau apalagi mencuci semuanya, hanya kita siram bagian yang kena najis saja. Cukup dengan seperti itu membersihkannya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kencing anak kecil disiramkan ke atasnya, artinya dicipratkan saja atau disiramkan ke bagian yang kena. Wa baul jariyah yuksal, adapun kencing anak perempuan itu dicuci, ya dicuci. Artinya kalau kena di sini maka dicuci bagian yang kena tersebut. Berkata Qatadah, ini selama mereka tidak memakan makanan, maka tidak usah dicuci keseluruhan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berkata Al-Hafiz dalam kitabnya Fathul Bari bahwa hadis yang tadi kita sebutkan adalah sanadnya sahih, bahwa ketika anak kecil laki-laki yang pipis itu dicipratkan saja airnya, sedangkan jika dia sudah dewasa, anak-anak perempuan yang kencing, maka disiramkan di bagian yang terkena najis. Adapun jika telah memakan makanan, maka dicuci, dan ini pendapat para ulama dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Sampai di sini perkara muntah, kencing dan kotorannya selesai. Sebelum kita lanjut pada najis berikutnya, apakah ada yang bertanya? Persilakan. Ya, silakan. Kalau cat itu masuk najis atau bukan? Gimana Pak? Cat. Cat tembok. Cat kan? Cat tembok najis atau tidak? Enggak najis. Ya, enggak najis. Kalau dia kena ke badan kita, kita tetap boleh melaksanakan sholat. Tetapi kalau terkena kulit anggota wudhu, maka harus kita krik dulu, dikrik supaya tidak menghalangi air wudhu ketika kita melaksanakan wudhu. Gitu ya. Yang lain silakan.
Ibu-ibu yang bertanya? Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Ada waktu 5 menit untuk kita mencicipi makanan. Tadi kalau makanan dibungkus bisa kita bawa pulang, ini karena hidangan seperti ini harus dimakan selesai ini. Semoga bermanfaat dan saya penuh harapan kajian ini banyak pertanyaan sebenarnya agar terjadi interaktif dan juga menjawab problematika yang ada pada kita atau di antara kita. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.